Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Sungguh satu kebahagiaan untuk kita bisa dapat bertemu kembali di tempat ini dalam satu minggu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita bersatu hati, kita menunjukkan hati kita, pikiran kita di dalam acara kebaktian pagi hari ini. Mari menyembah, kita puji namanya, kita muliakan namanya. Oh, haleluya. Puji namamu, kami muliakan, kami tinggikan Kau, kami puji Engkau Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji, memuliakan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau bertahta di atasmu, layakkan kami. Hanya Engkau yang layak dipuji. Lawat kami Tuhan, kami mau berseru, kami mau memuji-Mu. Oh haleluya, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Mari kita naikkan lagu ini Bapak. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tapi tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Kita angkat sekali lagi pujian ini Bapak. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku
katakan gurih, 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 bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Sang Raja, haleluya. Kita angkat sekali lagi lagunya, mari kita bangkit berdiri. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, tebusanmu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi harta, tiada lagi daya, katakan gurih, 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 bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Haleluya, glory, glory, nyanyikan sekali dengan sungguh-sungguh Tuhan. Glory, 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 bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Hosana bagi Sang Raja, haleluya, nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya, bagi Sang Raja, haleluya. Kemuliaan hanya di-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, kami puji nama-Mu Tuhan. Kami tidak percaya, tidak punya
Bapa Tuhan, hanya namamu saja Raja di atas segala raja Tuhan. Kau tahta di atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam pujian ini Tuhan, kembali kami disadarkan Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang tidak berkompromi terhadap segala suatu pelanggaran kami Tuhan. Tapi Engkau tahu Tuhan, setiap kedagingan, setiap kelemahan kami Tuhan. Karena Engkau menempatkan kami dalam situasi dalam dunia ini Tuhan. Kami tidak luput dari segala kelemahan, tidak luput dari segala godaan. Kami punya kelemahan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami pada pagi hari ini, seberapa kami yang hadir di tempat ini Tuhan, ingin mengungkapkan perasaan kami Tuhan, sebagai kerinduan kami Tuhan. Barangkali di rumah juga Tuhan ada yang saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini karena memang terbaring dalam keadaan lemah tubuh Tuhan. Kami mau bersatu, menyatukan hati kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa pada persekutuan pada pagi hari ini, kiranya Engkau hadir, Engkau melawat kami, menyertai kami satu persatu, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah. Biarlah segala pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, sertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai tengah sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, sehingga nama-Mu betul-betul hadir di depan, betul-betul nyata kami merasakan, kami menguatkan kami setiap kami, untuk kami bawa pulang nanti ke tempat kami masing-masing dalam melanjutkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati memohon dalam doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita katakan sama-sama amin. Saudara-saudaraku boleh duduk kembali. Puji nama Tuhan. Dalam pagi hari ini sungguh satu kebahagiaan buat kita bisa memuji bersama-sama, karena kita dalam satu minggu ini mungkin mengalami aktivitas yang sungguh padat, tapi pagi hari ini kita dapat menyempatkan waktu sebentar kita di tempat ini. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk sungguh-sungguh memuji namanya. Kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan Tuhanlah kekuatan untuk kita dalam kita boleh melakukan segala sesuatu. Yang mari angkat satu pujian ini dengan yang mau berdiri boleh berdiri, yang mau duduk boleh duduk. Silakan Bapak Ibu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berimu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Engkau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan goyang-goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhanlah sumber kemenangan kita. Kita akan selalu memiliki kekuatan jikalau Tuhan selalu bersama kita. Asal kita percaya, asal kita selalu ingat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Mari kita akan angkat pujian berikutnya yang mengatakan, yang kita akan sebuah lagu yang berjudul Kasih Kuasa Tuhan. Ya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Ya, kita kasihkan pujian. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita,
berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Selaraja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Betapa hebat, betapa besar Tuhan kita. Waktu selanjutnya kita akan kesempatan untuk kita untuk mengumpulkan sebagian dari apa yang kita terima berkat yang dari Tuhan, persembahan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kami mohon dengan kasih untuk Bu Pardi memanjatkan doa persembahan. Amin. Selamat menabur buat Tuhan. Kita juga Allah sumber buat Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yang ku ingin di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap sama. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku sama. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku samanya, samanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Semuanya. Allah lah sumber kekuatan buat kita semua. Allah lah Tuhan menjadi pemberi kekuatan buat kita semua. Sebentar kita akan menerima taburan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Tuhan, setiap kami yang hadir di sini telah memberikan persembahan atas anugerah yang Kau berikan. Seberapa yang kami berikan, itulah bukti nyata Engkau sumber kekuatan kami. Bukti nyata Engkau pemberi berkat buat kami. Seberapapun kami memberikan Tuhan, mungkin tidak sebanding dengan Engkau berikan. Kami percaya untuk hari demi hari yang Tuhan berikan, baik dalam pembenyeburan firman yang disampaikan hamba, Kau senantiasa menguatkan kami. Kau senantiasa memberikan kekuatan, hikmat dan pemahaman untuk kami senantiasa taat kepadamu dan memberikan hati dan jiwa kami sepenuhnya, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, ya Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi, Mari Bapak Ibu kami bangkit berdiri. Begitu besarnya kasih-Mu, ya Tuhan, kekuatanku.
sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Mari Bapak hamba Allah. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, pagi hari ini, hari Minggu, kami dikumpulkan bersama-sama untuk beribadah. Dalam ibadah kami memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Terimalah sebagai persembahan. Dan waktu selanjutnya untuk kami siap menerima firman Tuhan, bagaimana kami harus hidup, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, baik dalam keluarga, dalam gereja maupun masyarakat atau jemaat. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap menerima dan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau memungkinkan kami jelaskan semua. Roma pasal 5 ayat 1 ayat yang pertama sampai ke-11. Silakan siapa yang tergerak untuk membantu membaca. Roma pasal 5 ayat 1 mulai. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sampai di situ dulu, nanti kita tambah. Hasil pembenaran. Kita semua ini sejak zaman Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kebenaran, tapi dalam kejahatan. Mengaku atau tidak mengaku bahwa keturunan Adam itu sudah hidup dalam kejahatan, sehingga walaupun diatur dengan
1001 macam cara. Tetap hukum Taurat turun, ya tetap saja malah melanggar lebih banyak lagi. Siapa yang bisa membenarkan? Yesus. Tidak ada satu manusia bisa membenarkan. Saya tidak bisa membenarkan saudara, saudara juga tidak bisa membenarkan saya. Yesus yang membenarkan. Kenapa? Dia hidup sejak lahir sampai meninggal, tidak hidup dalam kejahatan, dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Untuk itu kita dibenarkan karena iman. Menurut ayat ini, percaya. Kita orang berdosa dibenarkan oleh percaya pada Yesus. Karena tidak ada satu orang pun yang benar di pemandangan Allah kecuali Yesus. Untuk itu dari awal kita memuji dan membesarkan Yesus sebagai Raja. Ya Raja kebenaran. Jadi kalau kita ingin benar, ya dekat saja sama Yesus. Apa kata Tuhan Yesus lakukan? Yesus selama hidupnya tidak pernah berbuat dosa. Tapi saya dan saudara selalu berdosa. Entah banyak atau sedikit. Baik terhadap keluarga, baik terhadap teman gereja, baik terhadap sesama. Kalau datang ke gereja ini kita belajar apa? Belajar kebenaran. Untuk itu karena iman, silakan membaca lagi ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, Kita dibenarkan karena iman. kita hidup dalam damai sejahtera Kita hidup dalam damai sejahtera. dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Iya. Kristus. Dibenarkan karena apa? Karena iman. Bukan John Eddy benar bisa membenarkan, enggak. Karena percaya pada Yesus. Sehingga hubungan kita dengan Allah damai sejahtera. Damai sejahtera. Yang sudah damai sejahtera bisa membawa istri, anak, hidup dalam damai sejahtera. Kalau istri bisa membawa damai sejahtera, suami, anak, bahkan teman gereja, juga di masyarakat. Bukan bikin ribut, bukan bikin masalah, tapi bikin damai. Walaupun istri salah atau suami salah, tidak terkecoh oleh karena kesalahan, tetapi memberi ampun, karena kalau tidak memberi ampun tidak diampuni. Itulah damai sejahtera karena iman. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan kadang-kadang ditantang. Bisa enggak membawa istri kepada damai sejahtera? Kalau istrimu rewel. Kalau enggak ya enggak bisa. Kamu itu juga rewel kalau enggak Yesus datang. Untuk itu percaya Yesus artinya melakukan apa saja yang Yesus lakukan. Maka Pilatus tanya, apa itu damai? Kalau Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak ada damai. Yesus selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia berdoa, ampuni karena mereka tidak mengenal kebenaran. Untuk itu nanti pulang, maaf memaafkan, ampun mengampuni, tolong menolong. Baru ada damai. Damai itu tidak punya takut, tidak punya khawatir, tidak punya cemas, tidak punya marah, tidak punya jengkel, tidak punya sakit hati. Isinya cuma damai. Dari tahun ke tahun sampai sekarang Yesus melalui gerejanya membawa manusia hidup damai sejahtera. Bukan pertengkaran, bukan permusuhan, bukan
kebencian. Untuk itu, gampang apa enggak? Orang enggak punya damai. Sejak zaman Adam dan Hawa melanggar. Enggak percaya, enggak beriman apa kata-kata Tuhan. Percaya sama ular, ular sama setan. Saya terima firman baru ini, tak sampaikan sama saudara. Teguran pertama-tama saya sendiri. John Eddy harus bisa membawa damai dalam rumah tangga, harus bisa membawa damai dalam gereja, harus bisa membawa damai dalam masyarakat, dan dimanapun berada, musuh tidak ada lagi bagi saya. Ya itulah damai. Contoh Yesus. Silakan membaca. Ayat yang kedua, Pak. Ya. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk Kita beroleh oleh iman kepada kasih karunia ini. iman kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iya. Kasih karunia. Pemberian dengan cuma-cuma. Karena kita berdosa menerima kasih karunia. Kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, hilang kemuliaannya. Tidak dipermuliakan lagi manusia, dihina, diinjak-injak. Kalau kamu jadi garam tidak ada rasa, maka kamu akan dibuang dan diinjak-injak. Apa ini? Jenis ini apa ini? Istriku ini apa ini? Suamiku ini apa ini? Anakku apa? Diinjak-injak. Tapi telah dapat damai, saudara. Dimarahi, puji Tuhan. Selalu senyum. Selalu lemah lembut rendah. Tuntut Tuhan Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, terus mengiring Tuhan. Itu kehidupan. Kasih karunia. Dan menerima kemuliaan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, hilang kemuliaannya. Hilang kemuliaannya. Tapi setelah bertobat, mengenal Yesus, menerima kasih karunia, menerima kembali kemuliaan. Kalau berjalan, Pak John lewat. Bukan dari lingkungan orang Kristen saja, dari masyarakat. Pak John lewat. Kemuliaan ini juga berbicara tentang berkat Allah yang dilimpahkan, sehingga tidak pernah kekurangan, tapi memberi. Memberi senyum, memberi sukacita, memberi pengampunan, memberi pertolongan, memberi berkat. Dan siapa yang memberi, diberi oleh Allah. Kamu telah mempermuliakan namaku. Kemuliaan. Saya selalu berdoa. Kalau kebaktian jangan hujan ya Tuhan. Kasihan yang mau ke gereja. Tetapi saya sendiri setelah mikir-mikir punya pikir. Hujan ya ben. Nah pancen punya iman ya datang kepada Tuhan. Saya katakan 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku hadir. Jadi Tuhan ada di tengah-tengah. Walaupun yang berbicara ini John Eddy, tapi tentu dari Dia. 2-3 orang berhimpun, aku hadir. Masalahnya, persoalannya, apapun yang terjadi,
tanggung jawabku, kata Tuhan. 500 orang menyaksikan Tuhan naik ke surga. Dalam 1 Korintus pasal 15. Baca saja. Roma 5 ayat 3. Bentar dulu. Dan 1 Korintus pasal 15 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 15 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 4 dan 5. ayat 4 dan 5. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan Telah dibangkitkan, dikubur, telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Iya, Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, iya. tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Rasul Paulus, orang yang benci Kristen, kerjanya membunuh orang Kristen. Waktu mau berangkat, stop. Ngapa kamu membunuh aku? Loh enggak, aku Yesus. Membunuh orang Kristen sama dengan membunuh aku. Dan disaksikan 500 orang. Untuk itu, Yesus itu bersaksi, bukan cuma ngomong, fakta. Fakta bahwa apa yang bilang 5 kecil roti 2 ekor ikan 5.000 baru laki-laki belum perempuan anak-anak. Orang pincang, orang mati hidup, bahkan Yesus juga hidup. Jadi percaya, beriman pada Yesus itu tidak salah. Karena buktinya ada. Orang suruh percaya sama Nabi. Lah buktinya apa? Yesus membuktikan hidupnya benar, bangkit dari kematian, naik ke surga, disaksikan 500 orang. Jadi saudara, kalau percaya, enggak kekurangan. Akan hidup dalam segala kelimpahan jasmani rohani. Ini padahal muridnya 12, tapi waktu naik ke 500 orang, termasuk murid baru. Ya itulah ungkapan yang boleh saya sampaikan. Ya kita kembali kepada Roma pasal 5. Silakan baca. Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya. Memang ada penderitaan, tapi tidak akan kehilangan. Seperti Yusuf, seperti Ayub, semua proses penderitaan Adam karena hidup dalam dosa. Untuk itu, kalau ada penderitaan jangan ngomel. Seperti Ayub, aku lahir telanjang, tidak bawa apa, anak juga tidak punya, pakaian yang tidak punya, makanan yang tidak punya, kalau tidak diberi.
Jadi kita semua lahir tidak bawa apa-apa. Nggak bawa anak, nggak bawa bojo, nggak bawa suami, nggak bawa istri. Cuma satu orang. Itu Ayub. Sehingga dia, aku lahir tidak membawa apa-apa, kembali tidak membawa apa. Puji Tuhan. Waktu sakit dari batok kepala, puji Tuhan, saya terima yang baik juga yang tidak baik. Tapi akhirnya pulihkan, sembuhkan. Ini aku beriman. Kalau memang saya mati sekarang, ya puji Tuhan. Sakit sekarang, ya puji Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Kalau memang belum mati, Tuhan tidak akan. Saya seringkali saya minta mati. Mati dan hidup itu bukan urusan. Yang penting kamu bisa pelayanan. Sehingga saya kadang-kadang naik ini susah. Tapi Tuhan itu hebat. Yang hebat bukan John Eddy, Tuhan yang saudara sembah. Dia datang kemari dan menyertai saudara dan memberkati saudara sesuai dengan kebutuhan saudara masing-masing. Saudara percaya? Sungguh tidak akan kecewa. Elia dikirim burung gagak. Sudah habis, sudah tidak ada air, sudah dikirim. Pergi kamu ke janda Sarfat. Pergi janda Sarfat. Minta makan, aku lapar. Oh, tinggal satu genggam untuk anakku dan aku. Besok saya tidak makan. Aku disuruh Tuhan ke sini. Oh iya, dibikinkan setiap pagi sudah ada satu genggam. Setiap pagi ada sampai turun hujan. Dan Israel dijamin selama 40 tahun lamanya mana turun dari langit. Tuhan Yesus 5 ketul roti ikan menjamin ribuan orang lebih 12 keranjang. Semua yang percaya hidup dalam kelimpahan. Ini sungguh nggak perlu takut. Saudara percaya kalau hidup dalam kelimpahan? Amin. Haleluya. Ya, kembali kepada Roma pasal yang ke-5. Terus Susilo baca. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Iya, lemah-lemah. Orang durhaka, tapi akan dipulihkan menurut kehendak Allah. Kalau memang belum, ya seperti Ayub saja. Terima, yang jelek ya diterima, yang baik ya terima. Itu orang beriman, itu orang percaya. Tidak akan dipermalukan. Saya datang bawa bantal pesing sampai sekarang. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupi, membayar kelimpahan, termasuk saudara. Yang sungguh-sungguh loh, yang sungguh-sungguh, tidak ngomel-ngomel, tidak memusuhi Tuhan, tidak protes. Kalau memang kekurangan, Tuhan gimana? Aku sudah habis, tidak ada burung gagak datang. Pergi kamu ke tempat si A, nanti di sana kamu dipelihara. Ya, itulah sedikit ungkapan. Silakan membaca lagi. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Iya, tidak ada di dunia ini kalau ada orang jahat, tidak ada berani mati. Tapi Tuhan berani mati dengan orang jahat, termasuk seperti saya. Aku mati untuk John Eddy supaya John Eddy tidak mati. Aku mati untuk John Eddy supaya hidup terus, termasuk saudara. Kalau orang mati untuk orang jahat itu jarang, tidak ada. Tapi kalau mati untuk orang baik baru mau. Tetapi Tuhan Yesus mati untuk orang jahat seperti saya dan saudara, supaya tidak jahat lagi dan diberkati dengan kelimpahan. Ya terus.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus sudah mati waktu saudara berdosa. Supaya tidak hidup dalam dosa, supaya tidak dikuasai dosa. Supaya dikuasai oleh Yesus, oleh Roh Kudus. Itu rencana Allah yang indah, luar biasa. Waktu masih lemah, Tuhan tahu kalau saudara lemah tidak bisa apa-apa. Tahu kalau tidak ditolong, maka bisa itu karena pertolongan Tuhan. Ya terus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Yesus. Dibersihkan. Dosa-dosa saudara dibersihkan tiap minggu, tiap saat, tiap waktu. Kalau saudara mengaku orang berdosa, ya aku bersihkan dosamu, aku bersihkan dosamu, aku ampuni dosamu, aku bersihkan dosamu, karena iman, kamu kubenarkan. Percaya saja, lama-kelamaan semakin hari, walaupun hidup dalam dosa, semakin benar. Semakin benar, semakin benar. Seperti saya setelah tua ini tahu kalau masih muda masih hidup dalam dosa, terus-terusan dosa. Tapi setelah tua ini Tuhan selalu dekat dan membenarkan, mengatur hidup saya dengan baik. Seperti saudara datang ke gereja dibenarkan, bukan langsung kau pukul dosa, gak dosa. Tidak. Dinasehati oleh Roh Kudus. Jangan ya. Allah itu benar, kamu harus hidup dalam kebenaran. Ya, lain kali ditambah. Silakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian-Nya, Ya, kematian itu mendamaikan manusia dengan Bapa di surga. Jadi kalau tidak ada kematian Yesus, tidak ada damai dengan Allah. Kematian Yesus itu mendamaikan saya dan saudara dengan Allah, supaya tidak dihukum, supaya tidak dibuang ke neraka, supaya masuk surga. Terus. lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Pasti. Keselamatan itu pasti. Diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Mati di kayu salib dan bangkit. Itu bukti dari kasih Allah. Karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan tujuannya supaya menikmati hidup kekal. Ya istri, ya suami, ya anak, ya teman gereja, sesama. Ya, terus. Dan bukan hanya itu saja, Dan bukan hanya itu saja. kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sudah damai. Saya dan saudara bukan bermusuhan dengan Allah lagi. Damai. Untuk itu Tuhan juga ingin kamu harus membawa damai. Damai sejahtera bagi keluargamu, bagi jemaatmu, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anakmu, bagi jemaat di gereja, juga bagi lingkungan, di mana supaya mereka melihat ada damai. Terang yang di atas gunung menerangi seluruh umat manusia untuk mendapat damai. Saya pernah ke Korea Selatan. Saya kagum. Tiap malam saya lihat gambar salib itu bertayang di kota besar yang banyak penduduknya. Ya, terus. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Dosa telah masuk dalam dunia satu orang. dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar
kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Iya. Satu ayat lagi. 11 ayat yang 11 kita baca. Mari kita bangkit berdiri. Dari Roma pasal 5 ayat 11. Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Amin. Saudara percaya kalau sudah damai dengan Allah? Amin. Saudara percaya? Amin. Amin. Silahkan bangkit berdiri. Saudara bukan setru Allah, bukan musuh Allah, tapi ada perdamaian karena percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ya. Kasih Yesus Lebih dalam menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus terus mengalir siang dan malam, memberikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, pengampunan, pemulihan. Amin. Berkat mengalir jasmani rohani siang dan malam. Amin. Haleluya. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih Yesus. Kita nyanyi sekali lagi, nanti Budi akan berdoa untuk saudara. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Angkat tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku
beban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa jenuh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus itulah yang mengalir terus dalam hidup kami Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, karena kami memang butuh aliran kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, kalaupun kami diizinkan Tuhan kami berhimpun, untuk kami beribadah, untuk kami mempermuliakan nama Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu. Ini adalah kasih Tuhan yang sudah Engkau limpahkan atas hidup kami. Engkau berikan kami kesempatan pagi hari ini untuk kami bersama-sama mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang sudah Engkau urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang berdosa, kami manusia yang tidak layak menerima pembenaran, kami manusia yang penuh dengan kesalahan dan kelemahan. Tetapi Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu melimpah, karena kasih-Mu yang sangat luar biasa atas hidup kami, yang begitu besar atas setiap kami, maka kami semua boleh menerima pembenaran di dalam Tuhan. Kami hanya meresponi dengan iman, dengan percaya, dengan menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Maka biarlah kami terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami terus hidup berpegang pada perintah-perintah Tuhan, taat, setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman pagi hari ini. Berkati dengan hikmat, berkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan, supaya boleh membawa setiap umat-Mu makin dekat dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah pagi hari ini sudah datang berhimpun. Kami bawa segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang datang dengan membawa satu kelemahan, satu beban, satu pergumulan, Allah yang penuh kasih itu sudi untuk mengulurkan tangan menolong kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang ada beban persoalan Tuhan, Engkau yang membuka jalan di hadapan kami, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami sepenuhnya. Kami hanya bersandar, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, mungkin karena sesuatu hal, karena satu kepentingan ataupun yang sakit, Tuhan Engkau tetap menjamah menyembuhkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Parto, untuk Ibu Gini, berdoa untuk Ibu Dina, berdoa untuk Ibu Paidi, berdoa Tuhan untuk yang lain. Kalaupun ada yang sakit, Immanuel juga Tuhan Engkau sempurnakan kesemuanya semua Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan. Yang sudah usia lanjut juga Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan, penyertaan, damai sejahtera panjang umur senantiasa. Yang sekolah beri hikmat, kepandaian daripada Tuhan. Yang punya usaha diberkati usaha dan pekerjaannya. Dibawa terus naik, tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Yang memerlukan keturunan beri keturunan, yang berpasang hidup beri pasang hidup, yang memerlukan pekerjaan beri pekerjaan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan para pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan,
untuk boleh mengatur pemerintahan bangsa ini dengan baik. Terus Engkau melawat bangsa ini di tengah-tengah situasi yang tidak baik, tetapi kami punya Allah yang baik, yang bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Kami percaya Engkau campur tangan buat bangsa kami, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini, bahkan untuk kota kami, terutama di Wonogiri, di Prajimantor Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan lawat jiwa-jiwa supaya ada banyak penuaian, banyak orang yang bertobat datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan, kami perlaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat penolong kami yang hidup. Kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu ada ibadah doa di gereja jam 9 sampai dengan selesai. Hari Kamis ada persekutuan rumah tangga. Nanti hari Kamis ada yang minta setelah di Ibu Darsih itu siapa ya jadwalnya. Kalau belum ada yang minta nanti kita di gereja ya. Hari Kamis nanti ada ibadah persekutuan rumah tangga di gereja. Bapak Ibu silakan hadir jam 6:30 di gereja. Kalau belum ada yang minta, kalau nanti ada yang minta silakan WA pribadi kepada saya untuk saya umumkan di grup ya. Kalau memang belum ada nanti kita ketemu di gereja. Itu yang menjadi pengumuman kita untuk ibadah persekutuan rumah tangga. Kemudian hari Jumat ada ibadah anak jam 4 sore. Silakan Bapak Ibu membawa anak-anak yang berusia sekolah minggu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kemudian hari Minggu kita ketemu kembali di tempat ini untuk kita bisa bersama-sama beribadah, berhimpun, mempermuliakan nama Tuhan jam 9 pagi. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan, biar menjadi perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bangkit berdiri, doa berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dari kasih sayang dari Tuhan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu dan saudara-saudara dengan berkat yang berkelimpahan jasmani dan rohani sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.